Psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha, memprediksi, menguraikan, dan juga mengendalikan peristiwa mental dalam sistem komunikasi. Batasan komunikasi sangat luas, yaitu mencakup dengan penyampaian energi, gelombang suara, dan sistem dan juga organisme. Menurut para tokoh psikologi komunikasi, menurut George Miller mengatakan bahwa psikologi komunikasi adalah ilmu yang menguraikan, terus juga meramalkan peristiwa mental dalam psikologi komunikasi, yaitu mencakup dasar perilaku berkomunikasi. Sedangkan menurut Bapak Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari tentang komunikasi dari aspek sosiologi. Setelah tadi saya menyebutkan definisi dari para para ahli menyebutkan definisi psikologi komunikasi, di sini saya selanjutnya akan mengaitkan hubungan antara psikologi komunikasi dengan profesi. Profesi yang saya ambil di sini yaitu seorang penyiar radio. Sebelum kita mengaitkan hubungan antara psikologi komunikasi dengan penyiar radio, kalian harus tahu dulu apa sih penyiar radio itu. Dikutip dari Trianto halaman 47 tahun 2010, penyiar merupakan salah satu komunikator media massa siaran selain seorang pemilik modal, marketing, reporter, penulis naskah, musik director, serta operator. Pesan yang disampaikan oleh penyiar dapat berupa dikombinasikan dengan unsur-unsur pesan lainnya seperti musik ataupun lagu, serta efek suara. Seiring perkembangan zaman, penyiar bukan hanya sekedar profesi saja yang hanya dapat berbicara di depan mikrofon, tetapi penyiar lebih daripada itu. Penyiar juga memiliki nama atau sebutan lainnya seperti DC, disc jockey, announcer, dan lain-lain sesuai acara yang mereka bawakannya juga. Sehingga untuk menjadi seorang penyiar dibutuhkan pula upaya ke arah profesionalitas. Menurut saya penyiar radio itu termasuk ke dalam komunikasi massa, yaitu karena komunikasi massa merupakan salah satu bentuk dari komunikasi seperti bentuk-bentuk komunikasi lainnya, antara lain komunikasi antar persona, komunikasi kelompok, dan komunikasi organisasi. Dalam komunikasi massa juga memiliki sedikitnya 6 unsur, yaitu diantaranya komunikator, pesan, media, komunikan, efek, dan umpan balik. Komunikasi massa juga merupakan komunikasi yang dilakukan melalui media seperti radio, internet, dan televisi. Adapun menurut Muhammad E.M. Roger, selain media massa modern, ada juga media massa tradisional yang meliputi teater rakyat, juru dongeng, juru pantun, dan lain-lain. Menurut Effendi, dikutip tahun 2004, halaman 50, komunikasi massa ialah penyebaran pesan dengan menggunakan media yang ditunjukkan kepada massa yang abstrak, yaitu sejumlah orang yang tidak tampak oleh si penyampai pesan. Pembaca informasi melalui media cetak, surat kabar, tidak tampak oleh si komunikator. Dengan demikian, maka jelas bahwa komunikasi massa atau komunikasi melalui media massa sifatnya satu arah, yaitu traffic one way. Hubungan psikologi komunikasi dengan penyiar radio adalah yaitu seorang penyiar radio adalah profesi yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau khalayak ramai. Penyiar dalam berinteraksi di dalam pendengarannya lebih banyak menggunakan komunikasi verbal. Kenapa daripada non verbal? Karena hal ini
Saat penyiar melakukan pekerjaannya, yaitu dengan mewawancarai atau mengobrol dengan lawan bicaranya, hanya mengandalkan suara, yaitu suara dan bahasa. Saat melakukan interaksi inilah terjadi perilaku komunikasi yang dilakukan penyiar radio melalui komunikasi verbalnya. Hal ini dikarenakan radio siaran mempunyai ciri dan sifat yang berbeda dengan media massa lainnya, yaitu bersifat audial. Menurut Ardianto dikutip pada 2007 halaman 18. Penyiar radio menciptakan dunianya sendiri melalui perilaku komunikasi verbal ketika berinteraksi dengan pendengarannya. Saya Akmal Oktavian melaporkan dari kosan.